Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman tomat. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Mari belajar bersama-sama pasca panen tanaman budidaya. Pasca panen buah tomat, laporan hasil survei pasca panen tanaman budidaya. 1. Pendahuluan. Tomat, Lycopersicum esculentum L, merupakan tanaman sayuran buah yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kecukupan gizi dan vitamin. Vitamin dan mineral sangat berguna untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit. Menurut Manurung 2015, buah tomat merupakan salah satu jenis sayuran buah yang sangat dikenal oleh masyarakat. Rasa buah tomat manis, segar yang dapat memberikan kesegaran pada tubuh. Buah tomat dapat menambah cita rasa dan kelezatan berbagai macam masakan dan minuman, menurut Cahyono 2002. Masalah penanganan produk hortikultura setelah dipanen atau disebut dengan pasca panen, sampai saat ini masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius, baik di kalangan petani, pedagang, maupun di kalangan konsumen sekalipun. Walau hasil yang diperoleh petani mencapai hasil yang maksimal, tetapi apabila penanganan setelah dipanen tidak mendapatkan perhatian, maka hasil tersebut akan mengalami penurunan mutu atau kualitasnya. Seperti yang diketahui bahwa produk hortikultura relatif tidak tahan disimpan lama dibandingkan dengan produk pertanian yang lain. Adapun tujuan yang dilakukan survei ini yaitu antara lain 1. Agar mahasiswa mengetahui tentang teknik penanganan panen dan pasca panen pada buah tomat. 2. Agar mahasiswa mengetahui tentang penyakit pasca panen pada buah tomat. Ketiga, agar mahasiswa mengetahui tentang pemasaran produk pasca panen pada buah tomat. Selanjutnya yaitu tinjau pustaka. Kematangan buah tomat dari tingkat kematangan masih muda sampai tua berturut-turut adalah hijau mata, pecah warna, kekuning-kuningan, merah jambu, merah cerah, dan merah tampak sempurna. Pada umumnya, tomat yang sudah siap dipanen pertama pada umur kurang lebih 75 hari setelah pindah tanam atau kurang lebih 3 bulan setelah menyebar benih. Saat pemetikan buah yang tepat disesuaikan dengan tujuan konsumsi ataupun sasaran pemasaran. Bila tujuan pemasaran jarak jauh atau diekspor, idealnya dipanen pada waktu buah stadium hijau matang, kira-kira 3-7 hari sebelum menjadi merah. Sementara untuk tujuan pemasaran jarak dekat atau pasar lokal, dapat dipanen sewaktu tomat berwarna kekuning-kuningan. Cara panen tomat adalah dipetik secara hati-hati agar tidak rusak. Panen pada tomat ceri disertakan tangkai atau gagang buahnya. Panen dilakukan secara periodik atau 2 kali seminggu tergantung keadaan buah yang masak, dan waktu panen yang tepat adalah pada cuaca cerah, menurut Merpaung 2015. Buah setelah dipanen akan mengalami penurunan tekstur buah atau tingkat kekerasan buah. Kondisi ini terjadi karena adanya perombakan fotopektin yang tidak larut menjadi pektin yang larut. Jumlah zat-zat pektat selama pematangan buah akan meningkat selama pematangan buah. Kandungan pektat dan pektinat yang larut akan meningkat sehingga ketegaran buah akan berkurang. Tomat akan mengalami berbagai perubahan baik secara fisik maupun kimia selama proses pematangan. Perubahan secara fisik yang terjadi diantaranya adalah perubahan warna kulit, ukuran, perubahan tekstur serta kekerasan buah. Perubahan tersebut akan menurunkan mutu, kondisi dan penampakan buah tomat sehingga menurunkan harga jualnya, menurut Raharti 2001. Selanjutnya yaitu metode kegiatan. Yang pertama, lokasi survei. Survei ini dilakukan pada 2 tempat dikarenakan anggota kelompok memiliki jarak yang jauh, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan survei
secara bersama. Yang pertama, alamat survei yang pertama yaitu pada Kopi Sukarame, Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame. Alamat survei yang kedua yaitu Alahan Panjang, Kecamatan Pawonduwo, Kabupaten Solo. Responden atau orang yang kami wawancarai yang pertama yaitu Hartono yang sudah berumur 50 tahun, mulai bekerja atau bertani tomat dari tahun 2000 sampai sekarang. Asalnya yaitu Alahan Panjang. Yang kedua yaitu Suharti yang telah berumur 45 tahun dan mulai bekerja sebagai petani itu dari 2015 sampai sekarang. Waktu kegiatan. Yang pertama, hari tanggal. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu pada tanggal 15 November 2020, tepat pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada lokasi yang kedua, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. 3. Penanganan pasca panen di tingkat petani. 3.1 Kepemilikan lahan. Pada kegiatan survei kali ini, kami akan membahas tentang komoditi tanaman tomat. Kami berkesempatan untuk mewawancarai 2 petani tomat dikarenakan jarak antar anggota kelompok yang cukup jauh, jadi tidak memungkinkan untuk survei bersama. Petani tomat yang pertama diwawancari oleh Afdal dengan luas lahan 600 meter persegi. Petani tomat yang kedua diwawancari oleh M. Fatullah, David Yohendra, dan Susanto dengan luas lahan 800 meter persegi. Umur tanaman dan keadaan tanaman. Pada kegiatan survei yang dilakukan oleh Afdal, umur tanaman tomat sekitar 125 hari setelah tanam dan telah dilakukan 8 kali panen. Keadaan tanaman tomat yang disurvei memiliki pertumbuhan yang baik, tetapi banyak tanaman tomat yang sudah mulai terkena hama dan penyakit. Dan buah juga tidak terlalu bagus, dan daun tomat banyak yang sudah terserang hama dan penyakit. Pada kegiatan survei yang dilakukan oleh M. Fatullah, David Yohendra, dan Susanto, umur tanaman tomat sekitar 20 hari setelah tanam. Tanaman tomat memiliki pertumbuhan yang seragam, dan keadaan tanaman tomat yang disurvei dalam keadaan baik. Masih belum ada serangan hama dan penyakit, dengan dicirikan tanaman yang segar dan daun hijau mulus. Tahap-tahap panen. Teknik panen tanaman tomat yang dilakukan oleh Ibu Suharti dan Bapak Hartono sama, yaitu sebagai berikut. Panen dapat dilakukan pada saat tanaman berusia 90 hingga 100 hari sejak pertama ditanam. Ciri-ciri buah tomat yang sudah siap untuk dipanen adalah kulit buah yang berwarna hijau kekuning-kuningan, daun pada bagian tepinya sudah tua dan sedikit mengering, batang menjadi menguning. Panen dapat dilakukan pada saat cuaca cerah, pada pagi hari atau sore hari. Panen dilakukan dengan cara buah dipuntir hingga tangkai buah diputus. Kemudian masukkan buah tomat ke keranjang dan simpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga kering. Pemetikan dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Saya melanjutkan. Sebaiknya tomat dipanen pada saat setengah matang. Hal ini dilakukan oleh Bapak Hartono dan Ibu Suharti agar buah tomat menjadi tahan lama, tidak mudah memar dan tidak cepat busuk ketika disimpan. Bapak Hartono dan Ibu Suharti menggunakan peti-peti kayu yang memiliki celah lubang untuk mengangkut tomat yang telah dipetik. Kemudian ada sortasi. Buah yang telah diangkut disortir sesuai dengan ukuran, bobot buah, kesehatan buah, dan kemulusan buah tomat. Buah yang sudah dipilih dan disortir dibersihkan dan dibungkus untuk kemudian dipasarkan atau dijual ke pengepul. Kemudian ada penyimpanan. Nah, teknik penyimpanan buah tomat itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama penyimpanan dalam ruang bertemperatur rendah dan dengan pengatur suhu ruangan. Yang kedua, penyimpanan ruang vakum atau tanpa udara. Yang ketiga, penyimpanan dalam ruang berventilasi tanpa pengatur suhu. Yang keempat, penyimpanan dengan merendam ke dalam air mengalir atau tidak mengalir. Yang kelima, penyimpanan dengan timbunan es. Penyimpanan dalam ruang bertemperatur rendah adalah penyimpanan buah tomat dalam ruangan bertemperatur 480 volt sampai 500 volt dengan kelembapan di dalam ruangan 85% sampai dengan 90%. Penyimpanan buah tomat yang masih hijau masak dan buah tomat yang telah matang dengan warna merah akan memberikan hasil yang berbeda.
Penyimpanan yang dilakukan terhadap tomat yang masih hijau masak pada suhu tersebut di atas akan tahan 4-5 minggu dan akan kehilangan bobot setelah penyimpanan sebesar 5,2%. Pada buah tomat yang telah matang dengan warna merah yang disimpan dengan suhu 540 volt dan kelembapan nisbi sekitar 90% akan tahan selama 1 minggu dalam penyimpanan dan tidak akan kehilangan bobot selama penyimpanan tersebut. Menurut Yerma Widya 2013. Yang keempat yaitu kesimpulan. Pada tahap panen, buah tomat yang sudah dapat dipanen biasanya memiliki ciri-ciri yaitu berubahnya warna dari warna hijau menjadi warna kuning-kuningan. Dan untuk memperpanjang masa simpan buah tomat dipanen setengah matang. Pada tahap pasca panen, sebagian buah yang sudah dipanen langsung dijemput oleh para pengepul. Sebagian lagi dijual sendiri ke pasar.